kajian uraian nasihat-nasihat dari para sahabat radhiyallahu anhum. Kali ini saya berkesempatan untuk membahas nasihat-nasihat yang diberikan oleh sahabat Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ketika membahas sahabat ini, tolong jangan sampai kebalik dengan Abu Hasan ya. Ada Abu Hasan Al-Asy'ari, ada Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari ini adalah dari mazhab akidah Al-Asy'ariyah, yang dulunya beliau selama 40 tahun menganut madhab apa itu? Bukan Mu'tazilah, satu lagi, selama 40 tahun. Maturidiyah, Hasan, iya. Bahkan ada perdebatan terkenal dia dengan bapaknya yang sampai akhirnya dia memutuskan keluar dari madhab Maturidiyah, yaitu keraguan dia terhadap pola pikir madhab Maturidiyah. Yang kisah terkenalnya ada 3 orang, yang satu kafir, yang satu muslim yang taat, yang satu bayi. Kalau mereka semua mati, kira-kira yang pertama nih orang kafir, orang yang muslim, yang ketiga berarti orang yang muslim yang taat, kira-kira Allah tempatkan di mana? Dijawab sama bapaknya, bapak tirinya sebenarnya ini, suami kedua dari ibunya. Dijawab di surga yang tinggi bersama para nabi, bersama para siddiqin, wasyuhada. Lalu yang bayi di surga yang terendah, karena kan dia belum berbuat apa-apa. Oh, kalau gitu nanti yang bayi protes dong. Kenapa enggak saya dikasih umur panjang biar saya dapat surga yang tinggi juga kayak orang itu? Oh, nanti Allah jawab, ini nggak pakai dalil karena mereka tuh pakai logika cara berpikirnya. Allah akan menjawab, sudah syukur saya matikan dalam keadaan bayi. Coba saya tambahkan mungkin kafir. Allahu a'lam kan? Nanti yang kafir kalau gitu protes dong, kata Abu Hasan Al-Asy'ari ini. Protesnya, kenapa kok saya nggak dimatikan pas bayi saja? Biar saya dapat surga walaupun yang rendah, nggak apa-apa daripada saya khalidina finnar. Diam, nggak bisa jawab. Dari situ dia khutbah, buka bajunya simbolis untuk menandakan bahwasanya dia telah keluar dari madhab Maturidiyah. Lalu dia pindah ke madhab Kullabiyah, lalu membawa madhab Asy'ariyah. Baru kemudian fase berikutnya dia bertaubat dan mengikuti manhaj salaful ummah dalam akidah, yaitu isbat sifat. Salah satu yang intinya yang dipermasalahkan, isbat sifat min ghairi ta'wil wala takyif, tanpa ditakwilkan juga tidak dibagaimanakan atau tidak diserupakan dengan makhluk Allah lainnya. Namun yang kita bahas di sini bukan Abu Hasan Al-Asy'ari, walaupun sama kabilahnya ya, Bani Al-Asy'ar. Yang kita bahas di sini adalah Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nama aslinya adalah Abdullah ibn Qais ibn Sulaim. Beliau lahir di kota Zabid, negaranya Yaman. Beliau juga salah satu tokoh terkenal di kalangan para sahabat. Datang ke Mekah saat Islam pertama kali muncul di Mekah, dan saat itu juga ia memeluk agama Islam. Juga Abu Musa Al-Asy'ari ini pernah mendapati 2 kali hijrah ya. Berlayar dari Mekah ke Habasyah, lalu hijrah kedua ke Madinah. Karena beliau salah seorang faqih dan ulama di kalangan para sahabat, tidak heran ketika Nabi mengutus Abu Musa Al-Asy'ari juga Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah. Bahkan Abu Musa Al-Asy'ari pernah membawa ke Madinah sekitar 50-an kaumnya ya, masuk ibunya, pamannya, mereka semua masuk Islam. Dengan bimbingan Abu Musa Al-Asy'ari setelah taufik dari Allah Azza wa Jalla tentunya. Salah satu kekhususan Bani Asy'ar ini, mereka kalau ngaji suara bagus. Bahkan Abu Musa Al-Asy'ari ini suaranya merdu sekali kalau ngaji. Di kegelapan malam, di kegelapan malam pasukan ya, Nabi itu bisa menentukan, walaupun Nabi nggak pernah melihat di mana lokasinya kabilah Asy'ar ini, tapi kalau malam setelah menyeliputi, seragamnya semuanya sama ya, tentara ya, Nabi tahu di mana letak kabilah Bani Asy'ar. Dari mana? Dari suara merdu ngajinya mereka.
Makanya Nabi pernah berkata, "Utiya mizmaran min mazamiri Ali Daud." Mereka ini dikaruniai serulingnya Nabi Daud. Ini kiasan saja, maksud yang indah. Abu Musa al-Asy'ari juga, agar kita ketahui di biografi singkatnya ini, pernah menjadi gubernur di dua kota yang dibuka oleh Islam, salah satunya Basrah, kemudian menjadi gubernur di kota Kufah. Dia juga salah seorang hakim yang diridhoi oleh Ali radhiyallahu an juga Muawiyah dalam peristiwa tahkim. Mungkin antum ingat ya, saat perselisihan kekuasaan antara Muawiyah dan Ali mengutus radhiyallahu anhu mengutus Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan Muawiyah mengutus Amr bin As. Bahkan ketika Ali ditanya perihal Abu Musa al-Asy'ari, apa yang dikatakan Ali? Subigha fil ilmi sabatan. Dia diwarnai oleh ilmu. Yani Abu Musa al-Asy'ari diwarnai oleh ilmu. Beliau meninggal pada tahun 52 Hijriah, namun dikatakan meninggal pada tahun 44 Hijriah. Di mana? Dan dia dikuburkan di kota Mekah. Namun ada juga yang mengatakan dia dikubur di dekat kota Kufah. Ya, ikhtilaf riwayat. Kefaqihan dan kealiman beliau Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an juga terlihat dari kesehariannya. Dahulu menjelang kematiannya, sebagaimana diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari jalur Musa ibn Ishaq at-Talhi, ia berkata bahwasanya sahabat Abu Musa al-Asy'ari ini sebelum meninggal dia bersusah payah dalam beribadah. Artinya continue, nggak berhenti terus ibadahnya, sampai dikatakan kepadanya, cobalah ambil rehat sejenak, sayangi tubuhmu, jangan terlalu ngoyo kalau bahasa kita ya, jangan terlalu digas terus, capek nanti sakit, kasihan. Lalu apa yang dikatakan Abu Musa al-Asy'ari? Innal khayla idza ursilat faqarabat ra'sa majraha akhrajat jami'a ma indaha walladhi baqiya min ajali aqallu min dhalika. Kuda itu kalau diutus atau kalau dilepas untuk mencapai suatu target, maka ketika kuda ini telah mendekati target tersebut, dia akan keluarkan semua tenaganya agar cepat sampai. Itu kuda. Dan yang tersisa dari umurku tinggal sedikit. Artinya umur itu target. Nah, sisanya ini tinggal sedikit. Kuda saja mengeluarkan seluruh tenaganya, ya saya harusnya lebih utama. Karena yang saya persiapkan itu adalah bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Maka sebaik-baik persiapan adalah bersusah payah dalam ibadah. Apalagi yang umurnya sudah mendekati 40-an ke atas, sebagaimana nanti akan kita bahas. Terutama yang 60, 70, 80, apalagi yang ditunggu. Sebagian salaf pernah berkata, diantaranya Abdullah ibn Dawud al-Khuraibi, dia menceritakan perihal leluhur-leluhurnya, artinya orang-orang yang terdahulu. Orang-orang terdahulu kalau misalkan sudah mencapai umur 40 tahun, apa yang mereka lakukan? Mereka lipat kasurnya pada malam hari. Mereka nggak tidur. Lalu mereka menghidupkan malam-malamnya. Dan ketika fajar telah tiba, apa yang dikatakan? Indas sabah yahmadul qaumus sura wa tanjali anhu wa yabatul qura. Ini kalau di kita nih kayak peribahasa ya. Peribahasa bersenang apa? Bersusah-susah dahulu. Apa bahasanya? Anak nggak hafal. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kurang lebih kalau diterjemahkan ke bahasa Arab seperti ini. Namun perumpamaan di Arab itu tidak datang begitu saja, dia pasti punya kisah. Orang yang pertama kali mengatakan ini, indas sabah yahmadul qaumus sura, itu adalah Khalid ibn Walid. Dia diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq saat terjadi
pemberontak pemurtadan massal ya di beberapa wilayah, dan dia diminta untuk pergi atau bertolak ke negeri Syam. Saat itu posisinya sedang memberantas pemurtadan di Irak. Khalid bin Walid sebagai panglimanya diminta Abu Bakar As-Siddiq untuk menyerang Syam, menumpas pemurtadan di sana. Karena Nabi SAW bersabda, "Man qattala aw man baddala dinahu faqtuluhu," atau kama qala SAW, barang siapa mengganti agamanya maka bunuhlah, sebagai hukuman darinya. Nah, Khalid bin Walid ini nggak pernah ke Syam sebelumnya, apalagi dari jalur Irak. Karena peta zaman dahulu itu benar-benar buta ya. Mungkin antum bisa tahu beberapa puluh kilometer di depan antum, tapi setelahnya antum mau menuju kemana? Barat, baratnya mana? Barat laut, barat daya. Kalau barat lautnya kemana? Lebih mepet ke barat atau mepet ke utara? Salah dikit, kalau jaraknya puluhan kilo gampang, tapi kalau ratusan kilo, melencengnya bakal jauh. Maka ditanya oleh Khalid bin Walid kepada para pasukannya, siapa yang pernah ke Syam? Nggak ada yang jawab, sampai ada nunjuk satu orang, saya pernah ke sana waktu zaman jahiliyah dulu. Tapi kalau kondisinya seperti ini, panglima beserta pasukannya ke sana, saya nggak yakin bakal sampai. Kenapa? Nggak ada air di perjalanan. Nah, nggak mungkin kita nggak berangkat ke sana. Kita harus ke sana segera. Akhirnya persiapkan air, stok-stok air persiapkan di penampungan-penampungan. Onta-onta yang umurnya tua itu suruh minum banyak, karena onta ini bisa nampung air ya, kayak tandon. Suruh minum yang banyak, terus mulutnya ditutup, bukan disiksa, ditutup, ya, ditutup. Setelah perjalanan 2 malam, karena manusia nggak mungkin bisa tahan 2 malam tanpa air ya. Mereka kehabisan stok air, akhirnya ontanya tadi dibunuh, ambil airnya, pasukan minum dari situ, kuda juga minum dari situ, karena kuda dipakai nanti untuk perang. Karena kuda ini kekuatannya kalau lagi perang sama dengan 3 kali pasukan. Satu pasukan berkuda sama dengan 3 pasukan infanteri biasa. Nah, lanjut lagi. 2 malam berikutnya sudah pada haus, sudah nggak ada lagi stok air. Lalu apa yang dilakukan Khalid bin Walid? Malam ini kita tetap lanjut perjalanan. Capek, nggak capek, kaki kuat, nggak kuat, lanjut pokoknya. Pagi harinya dia sampai di tujuan dan menemukan air. Lalu dia berkata, "Indas sabah yahmadul qaumus sura wa tanjali anhu qayabatul qura." Pada pagi hari, pasukan tidak menyesali perjalanan pada malam hari dengan susah payahnya, letihnya. Dan tanjali anhu qayabatul qura, maksudnya rasa ngantuk, penat, lelah itu hilang sudah kalau sudah ketemu tujuannya. Nah, perumpamaan ini juga bisa kita pakai dari kehidupan yang sehari-hari. Mahasiswa mau ujian, pasti ada rasa ngantuk, ya, malas. Mau murojaah, malas. Mau bikin catatan, malas. Ini adalah ra'sul jahli wal batalah, kata Ibnu Taimiyah ya. Ini adalah akarnya kebodohan, pangkalnya kebodohan ini, dan pengangguran yaitu kemalasan. Seandainya dia mau berusaha bersungguh-sungguh, bersusah payah, dia hidupkan malamnya, ngantuk, merojaah benar-benar, indas sobah yahmadul qaumus sura, dia nggak akan menyesali apa yang dia lakukan pada malam harinya. Ibu-ibu misalkan, banyak kerjaan rumah, setrikaan, cucian, ya kalau malas nggak akan pernah selesai, iya kan? Tapi kalau dia mau cicil, mau dikerjakan semuanya, indas sobah yahmadul qaumus sura, sudah, itu beres, kerjaan itu akan beres, walaupun dengan bersusah payah terlebih dahulu. Begitu juga kehidupan kita di akhirat nanti. Kita bersusah payah di dunia ini, nah nanti ketika kita bertemu dengan Allah, yahmadul qaum indas sabah yahmadul qaumus sura, kita tidak akan pernah menyesali sekalipun apa yang kita lakukan, susah payah yang kita keluarkan saat kita berada di dunia ini. Indas sabah yahmadul qaumus sura. Sebaliknya juga begitu. Orang yang nggak bersusah payah, ya nggak mungkin dia bisa akan berbahagia di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana, sampai ketika telah sempurna kekuatan tubuhnya dan menginjak umur 40 tahun,
Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Rabb, berikanlah aku petunjuk, taufik. Untuk apa? Untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, juga kepada orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardahu. Juga berikan aku taufik. Untuk apa? Agar aku dapat beramal amalan yang saleh, yang Engkau ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan perbaikilah untukku keturunanku, dan aku bertobat kepadamu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslimin. Maka seorang yang Allah berikan taufik selama umurnya masih ada, maka dia akan berusaha untuk bersusah payah dalam sisa umurnya dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tartushi, salah satu ulama Malikiyah, dia berkata, "I'lam anna zimam al-umri taufiq." Anna zimam al-umri taufiq. Kendali hidup itu taufik. Semua punya kendali, motor punya kendali, kuda punya kendali. Tapi kendali umur kita itu taufik. Begini ya ikhwan, kadang kita menunda tobat, menunda amalan, menunda kebajikan. Mungkin karena Allah tidak memberikan kita taufik untuk melakukan hal tersebut. Banyak orang yang menunda taubatnya. Nantilah, ana masih pengen maksiat ini dulu, nanti kalau sudah nikah baru ana tinggalkan. Iya, kalau Allah masih memberi antum taufik di masa itu. Aduh, kalau sudah nikah, nantilah menjelang tua saya taubatnya. Iya, kalau nanti saat tua Allah masih memberikan taufik antum untuk bertaubat. Berapa banyak yang Allah haramkan baginya taufik, yang tidak sama sekali Allah berikan kesempatan baginya untuk bertobat dan berakhir kepada kesengsaraan. Maka zimam al-umri at-taufiq. Berikutnya, Abu Musa al-Asy'ari pernah berkhutbah di Basrah. Ia berkata, "Ya ayuhan nas, tubku, fa illam tubku fatabakau." Wahai manusia, dalam khutbahnya, menangislah. Kalau kalian gak bisa nangis, maka tangisilah diri kalian. Fa inna ahlan nar yabkuna ad-dumu'a hatta tanqati', summa yabkuna ad-dima' hatta law ursilat fiha as-sufun lajar. Karena sesungguhnya para penduduk neraka ini menangis sejadi-jadinya, sehingga jika telah habis air matanya, yang keluar dari matanya itu darah, mengalir dengan derasnya sampai-sampai kalau ditaruh kapal di situ, di lokasi tersebut, maka kapal ini bisa jalan. Maka nasihat beliau untuk menangis karena takut kepada Allah bukan hal yang remeh. Nangis ini bukan hal yang remeh ya ikhwan. Menangis adalah salah satu ciri dan sifat orang-orang soleh, yang mana Allah berikan taufik untuk menangis. Seandainya kita mau merenungkan ayat Allah Azza wa Jalla, tentunya kita malu dan terus menundukkan pandangan kita, saking malunya, karena jauhnya diri kita dari martabat yang Allah sebutkan di ayat-ayat. Contohnya ketika Allah telah menyebutkan nikmat-nikmat kepada para nabinya, Allah berfirman, "Idza tutla 'alaihim ayatul rahmani kharru sujada wa bukiya." Ketika dibacakan ayat Allah kepada mereka, apa yang mereka lakukan? Tersungkur, sujud sembari menangis. Tentu kita merasa akan jauh sekali dari derajat seperti itu. Allah juga pernah berfirman, "Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna lil adqani sujada." Orang-orang terdahulu yang Allah berikan ilmu tentang kitab-kitab samawi, jikalau mereka dibacakan ayat-ayat Allah di dalam Quran, maka juga mereka tersungkur seraya bersujud. Lalu dua ayat setelahnya Allah melanjutkan, "Wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a." Mereka bukan hanya tersungkur bersujud kepada Allah, namun mereka juga menangis. Apalagi setelah mereka mendengar dan merenung penjelasan-penjelasan dalam Al-Quran, yang mana hal tersebut menambah kekhusyuan mereka.
Abdullah Al-A'la At-Taimi rahimahullah berkata, inna man utiya minal ilm ma lam yubkihi la khaliq ala yakuna utiya ilman yanfa'uhu. Siapa saja yang Allah berikan ilmu padanya tapi tidak bisa membuatnya menangis, ketahuilah bahwasanya ilmunya itu tidak bermanfaat untuknya. Kenapa? Karena Allah sandingkan orang yang diberikan ilmu dengan sifat kelembutan hati, yaitu orang yang gampang menangis. Bahkan Nabi pun ketika Abdullah bin Mas'ud membaca surat An-Nisa, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Bagaimana jika kami datangkan saksi pada setiap umat dan kami jadikan engkau wahai Muhammad wa ji'na bika 'ala haula'i syahida, dan kami jadikan engkau sebagai saksi atas mereka. Nabi tersungkur menangis. Seraya berkata, "Amsik fa idza ainahu tadrifan." Cukup Abdullah bin Mas'ud. Lalu ketika Abdullah bin Mas'ud menengok Nabi, Nabi telah menangis. Bagaimana Nabi dijadikan saksi untuk umat-umat sebelumnya, sedangkan umur Nabi hanya 62 tahunan. Juga salah satu dari 7 golongan yang Allah naungi pada saat matahari Allah dekatkan, dikatakan sejengkal, dikatakan sehasta. Siapa itu? Rajulun dzakarallahu khalian fafadat aina. Seseorang yang mengingat Allah Azza wa Jalla ketika sendiri, fafadat aina, lalu air matanya berlinang. Oleh karenanya, berusahalah ikhwan wal akhwat fil Islam rahimakumullah untuk berusaha menangis. Dengan cara apa? Dengan cara menghadirkan kesedihan dalam hati kita. Maka dari kesedihan itu akan mengalir atau akan membuahkan sebuah tangisan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita ketika membaca ayat-ayat Allah tentang ancaman, tentang janji-janji Allah di akhirat kelak, kemudian kita sandingkan dengan kelalaian kita, dosa-dosa kita, baik dalam larangan maupun dalam perintahnya, maka jikalau hatinya masih lembut, insya Allah dia akan menangis. Tapi jikalau dia tidak bisa bersedih dengan perbuatannya, dengan dosa-dosa yang pernah ia lakukan, setelah mendengar ancaman-ancaman dari Allah Azza wa Jalla, maka tangisilah dirimu sendiri. Karena apa? Karena rasa sedih dan tangis itu sudah hilang. Menangislah dalam hati kalau nggak bisa lagi menangis dari mata. Nangislah antum dari hati antum, karena Allah tidak memberikan taufik bagi antum untuk sedih, apalagi menangis, apalagi mencapai derajat orang-orang yang kita sebutkan tadi. Harapannya, semoga kita mohon karunia ini dari Allah Azza wa Jalla. Harapannya Allah tidak akan menggabungkan 2 tangisan di dunia dan di akhirat. Jikalau antum menangis di dunia, harapannya antum bergembira di akhirat. Tapi kalau antum tidak nangis di dunia, kemungkinan antum bisa menangis di akhirat. Di antara nasihat Abu Musa Al-Asy'ari, mungkin ini yang terakhir, adalah nasihat beliau tentang harta. Innama ahlaka man kana qablakum hadat dinar wa dirham wa huma muhlikakum. Sesungguhnya yang menghancurkan generasi sebelum kalian itu adalah ini, dinar sama dirham. Ya, kita rupiah dan dolar mungkin ya, atau terserah, yang penting mata uang. Mata uang digital pun jadi. Nah, wa huma muhlikakum. Dan harta ini juga yang akan menghancurkan kalian. Maksudnya atau ini senada dengan hadis Nabi SAW. Lamma samiyal ansar biqudumi Abi Ubaidah bimalin minal Bahrain. Ketika kaum Ansar mendengar kedatangan Abu Ubaidah dari Bahrain, wa qaw salat al-fajr ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insaraf. Mereka melaksanakan sholat subuh dulu, masih bagus, ini fadilah mereka ya. Mereka sholat subuh, tetap sholat subuh di masjid. Setelah sholat subuh mereka langsung bubar. Fata'arradu lahum fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahum.
Ketika mereka mulai berpaling, bertolak, Rasul tersenyum melihat kelakuan mereka. Seraya berkata, "Adunnukum sami'tum anna Aba Ubaidah qadima bi syai'in min al-Bahrain." Saya kira kalian telah mendengar akan kedatangan Ubaidah dan barang bawaannya dari Bahrain. Qalu ajal ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah. Qala fa abshiru amilu ma yasurrukum. Ya, bergembiralah dan berharaplah apa yang kalian inginkan. Fa wallahi mal faqra akhsha 'alaikum walakinni akhsha 'alaikum an tubsata ad-dunya 'alaikum kama busitat 'ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakatkum. Demi Allah, kata Nabi alaihissalatu wassalam, saya nggak takut kalian itu fakir. Kenapa? Karena kalau kita fakir, nggak ada sebab untuk hasad, saling bersaing, karena nggak ada wujudnya. Apa yang mau disaingi? Apa yang mau dihasadi? Apa yang mau dijadikan perlombaan? Nggak ada. Tapi yang justru Nabi khawatirkan adalah Allah bukakan dunia ini, Allah gampangkan dunia ini, sebagaimana Allah bukakan kemudahan pintu rezeki itu kepada umat-umat sebelumnya. Lalu kalian berlomba-lomba untuk meraihnya, lalu kalian hancur sebagaimana mereka hancur. Karena manusia setiap menambah gaya hidup kemewahan untuk dirinya, maka dia akan semakin bahagia. Setiap dia glamor, semakin mewah hidupnya, otomatis ini akan membuat manusia itu semakin bahagia. Itu pasti. Tapi ketahuilah bahwasanya kemewahan ini juga yang menghancurkan manusia. Karena semakin ia membuat dirinya nyaman dalam hidup ini, dia pasti akan lalai dari membuat hatinya nyaman. Karena dua hal ini adalah tetangga yang tidak mungkin dipisahkan. Kalau antum lagi main ke sini, yang sini pasti ketinggalan. Kalau antum main yang ke sini, yang sini pasti ketinggalan. Jadi kalau antum membuat nyaman dunia ini, membuat nyaman tubuh antum, membuat nyaman harta benda antum, semuanya demi kemewahan, pasti ada satu yang dikorbankan, yaitu kenyamanan hati. Sebaliknya, begitu juga. Jika antum nyaman, membuat hati ini nyaman di dunia, jauh dari rasa hasad, jauh dari rasa berlomba-lomba dalam suatu hal yang sifatnya remeh-temeh, mungkin itu kemewahan di mata manusia, tapi tidak ada artinya bagi Allah Azza wa Jalla. Antum juga pasti akan melenakan hal yang tadi, karena ini dua tetangga yang tidak mungkin dipisahkan. Dan manusia pada saat ini tidak memikirkan hal itu semuanya. Bahkan orang-orang yang menuntut ilmu pun juga seperti itu. Dia menuntut ilmu untuk menjadi perantara dia mendapatkan dunia. Karena kita hidup di zaman di mana orang-orang dihargai dengan kertas. Antum lihat titel-titel doktor di luar sana. Ya mungkin antum nggak bisa ngambil faidahnya, atau mungkin dia bukan orang yang berilmu. Bahkan perkataannya menjerumuskan, mengadu domba, provokasi, hanya untuk dunia. Karena tidak mungkin dia mau mengkhianati agamanya kalau nggak ada dunianya. Gak mungkin, itu suatu fitrah. Gak mungkin dia menjaga hati sambil merusak dunia. Gak mungkin. Merusak dunianya untuk akhiratnya, gak mungkin. Pasti ini dua hal yang saling bertentangan. Kalau dia fokus ke sini, pasti yang sininya rusak. Kalau dia fokus ke sini, yang sininya pasti terbengkalai. Maksud anak yang jari tengah ini, dunia, jari telunjuk ini adalah hati, yang itu berkaitan dengan akhirat. Adapun dunia, maka kita jadikan sebagai wasilah kita untuk kehidupan akhirat nanti. Ini sudah jelas. Ibnu Taimiyah pernah berkata, ana lupa Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim pernah berkata, irkabil mal illam tarkabil mal raqibakal mal wa sarahamukad dunya. Antum kendarai harta antum. Kalau antum nggak bisa mengendarai harta antum, maka antum akan dikendarai oleh harta antum. Ima antum yang tunggangi harta antum, atau antum ditunggangi harta antum. Jadi budak dunia maksudnya. Maka mungkin ini nasihat terakhir. Manusia, setiap Allah bukakan dunia untuknya, maka dia akan merugi dari sisi akhiratnya
sesuai kadar keuntungan yang dia dapat di dunia tersebut. Ini suatu hal yang lazim ya. Artinya ketika antum mencari keuntungan dunia terus menerus, bisa dipastikan 100% antum akan merugikan kehidupan dunia antum. Sebesar keuntungan yang antum dapatkan di dunia, antum bersusah payah sepekan ini, pasti akhirat antum juga hilang sesuai, sesama. Karena itu yang disebutkan Nabi SAW, fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakathum. Kalian akan berlomba-lomba mencari harta itu, berlomba-lomba mencapai kata hidup mewah, layak, maka kalian akan hancur sebagai mereka juga hancur. Fasadaqa Rasulullah SAW. Maka kita jadikan harta ini faka'annahu khuliqa lana la annana khuliqna lahum. Kita jadikan dunia ini itu perantara saja. Jangan sampai seakan-akan harta ini atau seakan-akan kita diciptakan untuk merogoh harta ini, merogoh kocek ini. Jadikan harta ini ya untuk kita gunakan, manfaatkan, tapi jangan sampai hidup kita itu fokus ke situ. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.